Banyak kode di episode ini. Kalian kalau yang nggak tahu kode ini, kalian sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nasihat Om-Om. Ya, dari cara openingnya aja, ini beda dari yang lain. Kenapa? Lebih semangat. Nah, Semangat kakak. semangat ya. Terdengar kan dari suaranya bintang tamunya. Nah, Nasihat Om-Om kali ini kita ingin belajar. Bukan hanya pada om-om kayak biasanya atau sama tante-tante, tapi sekarang kita mau belajar dengan millennials yang ada di sini, dan millennialsnya seorang perempuan. Saras 008. Manggilnya apa? Manggilnya sis boleh sih. Sis. Sis atau kan masih anak muda ya. Masih jadi, anak muda. Dede atau adek gitu. Adek, aduh ini adek. Saya kalau dedek saya nggak berani. Ini saya nonton. Saya manggilnya Dek. Oh boleh. Dek Yuni. Ya Yuni. Saras. Saras. Nggak pakai S. Saras. Saras. Ya. Itu terinspirasi dari penyanyi. Kelihatannya lebih ke pahlawan zaman dulu itu loh, Saras 008. Pahlawan om-om, bukan om, teman-teman. Jadi pahlawannya Yuni itu adalah Saras 008. Jadi pahlawannya om-om kalau cewek-cewek itu cutnya Din gitu ya. Bangku Imam Bonjol. Ya. Saras 0, milenial sekali. Milenial sangat. Kita ngobrol di sini biar ternyata biar tidak ada kesenjangan antara om-om dan adik-adik. Boleh ya. Ini manggilnya Pak atau gimana nih? Atau kok Pak? om Ini gitu? Nasihat om-om. Jadi ini markasnya om-om. Aduh. Manggilnya berat ya, sis? om. Om. Om, iya. Betul ya, om ya. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sih. Jadi kita pengen dapat insight nih, kan om-om ini kan sering bergaul dengan sebayanya, sering bergaul dengan di atasnya, dan sering bergaul juga dengan yang di bawahnya, biar tidak ada kesenjangan pemikiran atau ya istilahnya biar nggak canggung lah gitu. Sibuk apa sekarang? Kalau sekarang masih bekerja ya setiap hari. Bekerja setiap hari. Dan mencari uang buat makan. Mencari uang buat makan. Kan nggak ada om-om. Aduh. Aduh, saya minum dulu. Saya keselak. Jadi harus kerja keras nih loh om. Betul, Nggak semangat. ada om, Iya, semoga mendapatkan ya yang terbaik lah ya. Ya. Kalian ya kode ya, semoga mendapatkan yang terbaik. Katanya belum Apa ada. Apa ini yang terbaik? Ya apalah, rezeki yang terbaik, Amin. kesehatan yang terbaik, jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Asal dari Asli Purworejo, tahu nggak? Purworejo tahu, dan ya biasanya om-om tuh ada makanan kesukaannya Ada. di Purworejo. Kalau Purworejo tuh ciri khasnya kalau nggak biasanya buah ya, durian gitu. Kalau nggak Durian. ada sih yang viral gitu. Viral itu, ya itu kesukaannya om-om tuh minuman dari Purworejo tuh, namanya Aduh, mau Dawet Jembatan Butuh, Kecamatan Butuh. Wah, kalau disingkat Dawet berat kalau mau ngomong singkatannya takut tut gitu nggak sih? apa? Kan ini namanya singkatan. Oh, ya. Itu sudah lumrah, jadi Dawet Kecamatan Butuh, Dawet Jembatan Butuh, Kecamatan Butuh. Iya. Apa itu? Alias jemput ketambut. Aduh, om-om sekali. Oh, ya ini ya, kesukaan om-om banget sepertinya ya kayak gitu. Ya begitulah. Jadi sekarang bekerja di Salah satu provider sebagai customer service. customer service, berarti kan sering melayani pelanggan, menghandle komplain. Padahal masih muda. Iya. Biasanya pelanggan yang datang itu kan kadang kan sudah istilahnya tidak ada yang muda-muda juga ya. Ada juga yang mungkin om-om kayak mereka. Saya belum om-om kalau di sini. Om-om kayak mereka. Sebaya. Nah, gimana sih cara menghandle om-om itu kalau lagi komplain gitu? Aduh. Om-om ya? Iya. Sebenarnya kalau menghandle sih kita harus bisa menempatkan perbedaan kayak
usia gitu kan. Kayak misalnya anak muda, terus yang orang tua atau om-om nih. Iya. Kalau yang om-om itu biasanya ya itu kalau kita menghandle tuh mungkin nada bicaranya lebih ditata rapi gitu. Oh, sama om-om itu nada bicaranya harus ditata rapi. Jadi kayak kan kita memang wajib ya ramah dengan siapapun Oh, itu. harus Tapi, sopan. Nah, sopan itu memang kunci yang pertama ya, Iya. ramah. Tapi lebih bisa menekankan suatu tata bahasa itu yang bagus. Tata bahasa yang bagus, mungkin bukan untuk om-om ya, tapi untuk yang lebih tua, untuk menghormati. Wah, seneng nih kalau ada milenials yang sudah berpikiran bagaimana cara menghormati antar generasi gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak? Kalau unik sih apa ya? Kalau untuk yang om-om, Iya. om-om nih, om-om, itu nggak jarang sih kalau tiba-tiba kayak minta nomor. Nggak jarang itu berarti sering. Minta nomor handphone, cuman kan sesuai peraturan ya, kita nggak bisa memberikan. Kita profesional. Profesional Oke. ya. Kadang tetap ada yang ngeles kayak, terus gimana Mbak kalau misalnya saya mau tahu lebih lanjut dan lebih cepat dibalesnya gitu. Tetap harus pintar memberikan jawaban yang smart tapi tidak kayak menolak gitu loh. Ya, tidak harus. Contoh nih ya, kita orang nih. Saya datang komplain. Mbak, saya komplain dong, ini kartu saya kok kenapa nggak bisa dipakai gitu. Terus ini saya sudah kayaknya perlu ganti kartu. Nah, gimana ininya? Kalau untuk ganti kartu, ini kita roleplay. Kita roleplay nih, ya om-om yang datang nih, mana-mana nih udah nggak bisa nih, udah kartu saya Kartunya nggak bisa digunakan. udah lama saya pakai nih gitu. Paling kalau misalnya sesuai yang datang kartunya kami cek ternyata rusak ya Pak ya. Jadi kami bantu untuk pengecekan dahulu. Nanti kalau misalnya sudah kami cek dan tidak ada gangguan yang lain, paling kami bantu untuk digantikan visi kartu. Oh, ganti visi kartu. Oke, sudah diganti semuanya. Saya sudah terima kasih Mbak, sudah diganti. Tapi nanti kalau ada kendala lagi, saya bisa minta nomor HP Mbak nggak? Biar cepat respon gitu. Kalau saya biasanya gini, kalau untuk yang fast respon 24 jam kita ada call center yang harus dihubungi. Call center yang harus dihubungi. Oh iya, ke call center ya, bukan ke pribadi. Kalau kalian juga pengen yang cepat-cepat, internet yang cepat-cepat ya pakai ini ya. Orbit. Melayani juga. Ya. Iya. Banyak ya yang datang. Banyak sih. Banyak ya yang suka. Karena selain simple juga bisa dibawa kemana-mana, nggak repot harus langganan bulanan. Jadi kita mau ngisi berapapun sesuai kebutuhan bisa. Sesuai kebutuhan kita, tidak ada biaya lain-lain ya kita pakai seperti terus di sharing gitu. Betul. Ya. Betul, dan bisa muat banyak device. Buat banyak, bisa untuk sharing is caring. Nah, asal jangan hati yang di sharing. Iya. Cukup sinyal aja. Sinyal aja yang di sharing. Kalau hati mah cukup satu. Oke, cabang bisa banyak. Boleh. kan ini kan sekarang banyak motonya perkuat pusat perbanyak cabang. Perkuat pusat perbanyak cabang. Saya tahu itu motonya. Jadi itu motonya memang kalau ingin berkembang seperti layaknya pohon, kita harus memperkuat akar dan memperbanyak cabang agar banyak daun dan bisa hidup kan? Itu maksudnya cabang rejeki, teman-teman, bukan jangan yang lain, om-om yang lain-lain ya jangan. Cabang rejeki. Hobi setiap hari ya. Senang bikin ini sih yang zaman sekarang lagi hits. Apa? TikTokers. TikTokers. Bisa dipromo dong? Bisa. Kalau misalnya follow dong TikTok saya di Yuni Sarwe. Iya. Yuni Sarwe dengan Instagram? Yuni Saras double I ya. YUNIISARAS. Nanti akan tayang di bawah ini. Boleh bantu follow, boleh ngikutin kesehariannya karena emang sering ya saya bikin kayak story terus gitu. Berarti hobi. Jadi ini nanti di podcast yang sebelumnya itu juga kami mewawancarai teman kita namanya Om Arif Budiman yang seorang food blogger yang kuliah Yogyakarta juga itu
dari hobi bisa mendapatkan sesuatu ya, siapa tahu nanti. Bismillah, insya Allah. Kadang kan zaman sekarang kan milenial tuh lebih suka ke kreativitas ya. Betul. Jadi kreativitas yang diasah, lalu siapa tahu itu akan mendatangkan rezeki gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh kuncinya satu sih, konsisten. Konsisten. Cuman kadang saya pribadi juga masih kayak, kalau capek ya udah gitu. Punya target satu posting satu hari atau apa? Belum, cuman lagi pengen naikin kayak followers dulu. Naikin followers. Iya. Tolong ya om-om ya, sudah tahu Instagramnya, sudah tahu jangan cuma scroll untuk apa sih namanya kalau orang-orang apa sih kalau bahasa anak milenial tuh stalking. Jangan cuma stalking. Jangan stalking mantan. Jangan stalking, langsung di follow aja, jangan cuma stalking. Langsung follow, ngikutin aja. Kalau misalnya saat ini nih, ini di podcast om-om itu biasanya kita sharing pengalaman tentang harta tahta wanita. Tapi tentang harta itu maksudnya bukan tentang yang apa flexing dan lain-lain, tapi justru tentang bagaimana cara kita mengelola dengan baik. Kalau tahta itu lebih ke bagaimana berhubungan dengan orang lain, leadership kan pasti punya leader atau punya ini. Kalau wanita itu ya antar personal ya. Kalau yang belum punya pasangan ya tentang pasangan, atau yang udah punya keluarga ya tentang parenting. Ya, belum berkeluarga kan? Belum. Kriterianya apa? Aduh. Siapa tahu om-om misalnya kepo. Kriteria ya. Tanggung jawab banyak dong om. Kan kita harus mencari yang sesuai untuk kehidupan yang ke depan. Sesuai kehidupan yang ke depan. Nah, kalau ngobrolin millennials nih kan tadi kan tentang teknologi, tentang cepatnya update, kayak pernah FOMO nggak sih? Jadi misalnya fears of missing out, kalau ketinggalan berita ini kok kayaknya saya jadi kudet gitu. Pernah ngerasain itu nggak sih? Kadang sih iya. Tentang apa itu tentang biasanya? Kadang tuh karena misalkan udah seharian capek ya, nggak sempet kayak harus lihat berita di handphone gitu. Walaupun memang handphone kan tiap hari dipegang. Kan kadang kalau misalnya tiba-tiba temen, tau gak sih ini kemarin ada gosip ini, gosip itu gitu. Gosip apa? Ada Yang ini, mana? itu, gitu sih. Gosip yang mana yang lagi Kalau gosip jarang sih, kalau teman-teman tuh lebih ke kayak yang lagi hits mungkin, yang tren-tren saat ini gitu. Kenapa perlu mengikuti hal-hal seperti itu gitu bagi seorang Yuni Saras gitu? Karena saya pribadi kan juga seneng ya berkumpul teman-teman gitu ya. Maksudnya nggak cuman satu circle teman kerja aja gitu kan. Jadi kayak teman ngopi atau teman-teman apa gitu kan. Teman kerja, punya teman gitu. ngopi, gitu. teman jemput juga ada, teman antar juga ada. Belum ada. Ya kirain teman antar ada, teman jemput ada gitu kan. Jadi kalau misalnya kenapa kita harus update tuh ketika kita ada di satu circle tertentu tuh kita nggak ketinggalan untuk ngobrolin hal itu. Berarti millennials itu perlu update informasi karena butuh untuk sosialisasi. Betul, itu penting banget. Penting banget karena misalnya kalau ngobrol sama di kerjaan, tadi kan kadang ngobrol sama teman kerja, kadang ngomong yang lebih tua, ya harus menyesuaikan diri. Di luar di tempat kopi juga butuh untuk memperbesar circle. Betul. Istilahnya kalau dalam bahasa om-om tuh untuk silaturahmi. Biar ada bahannya harus update gitu. Biar masuk nih. Gitu. Biar masuk nih. Oh iya, masuk Pak Eko. Nah, gitu sih. kalau untuk misalnya kan pernah kepikir nggak sih? Kita juga pengen tahu nih milenial saat ini. Bagaimana sih milenial itu merencanakan masa depan? Berpikir. Maksudnya gini kan tadi kan tentang keuangan. Oh jadi sekarang kan udah bekerja, udah lama lah bekerja, setahun lebih 2 tahun ya. Pasti kan sudah ada penghasilan setiap bulan nih. Biasanya prioritasnya apa? Nabung ya pasti ya. Nabung pastinya yang pertama ya nabung. Karena nggak ada om-om nih. Karena nggak ada om-om. Jadi nabung terus tetap kita nggak bisa stuck pada satu keadaan tertentu. Jadi kadang kalau kita ngerasa nyaman, kayak udah nyaman nih di sini gitu, tapi kita tetap harus gimana caranya untuk bisa upgrade diri. Jadi
Karena kalau kita terjebak di suatu keadaan gitu, suatu kondisi yang emang udah nyaman kan, seterusnya kan ya gitu-gitu aja terus gitu kan. Tetap ada yang namanya kayak besok pengen ya ada satu step lagi nih di atas ini. Oh, berarti misalnya nabung itu intinya dibutuhkan sebagai dana cadangan ketika kan milenial kan kadang bosan di satu tempat, bukan bosan ya. Di satu tempat ilmunya sudah terserap semua. Pengen ilmu yang baru, berarti kan akan ya siapa tahu nanti akan berpindah kerja di tempat yang baru. Maka untuk safety netnya harus menabung. Teman-teman milenial, hati-hati, jangan ngopi terus. Nabung dulu baru ngopi gitu ya. Atau ngopi dulu baru nabung? Dua-duanya sih. Jangan keseringan ngopi. Jangan keseringan ngopi. Kenapa? Asam lambungnya ntar kumat. Kirain nanti dana daruratnya tipis. Kalau ngopi dibayarin kan nggak tipis. Banyak kode di episode ini. Kalian kalau yang nggak tahu kode ini, kalian sangat-sangat. Gitu. Oke. Tadi sudah ternyata merencanakan dana darurat juga. Kalau bedanya kalau om-om kan dana daruratnya kan karena sudah berkeluarga untuk safety net kehidupannya gitu. Tapi kalau milenial seperti ini butuh untuk safety net jika ingin mencari hal-hal challenge baru, maka ada. Kalau misalnya apa namanya tadi ya, kalau misalnya dalam kerjaan sendiri ini, apa sih? Jadi kan kalau orang bangun tidur, saya bangun tidur, terus kepikiran kerjaan, apa ya hal apa di kerjaannya Mbak Yuni yang buat termotivasi? Aku hari ini bangun dengan sangat semangat. Karena pengen apa di kerjaan gitu misalnya. Itu yang sering saya alami ya, karena mood kan naik turun ya, kayak bad mood banget nih mau kerja gitu. Tapi kalau misalnya wah harus semangat nih, kayak ada target gitu loh, target harian. Target hariannya yang membuat kita bersemangat itu adalah ketika melihat target itu belum tercapai gitu ya. Target. Gimana sih perasaannya bisa melayani, kan orang datang ke pelayanan itu mungkin sebagian besar itu untuk berkeluh kesah. Betul. Ya, bukan untuk membeli ya. Betul. Berkeluh kesah. Itu kan ada masalah, tapi disolusikan oleh Mbak Yuni gitu ya. Rasanya membantu orang mensolusikan masalah orang tuh gimana rasanya? Itu luar biasa sih, maksudnya jadi mau nangis. Ada bahu om di sana yang buat bersandar. Saya nggak berani biar bahu saya. Seneng sih karena kadang kita ada di suatu kondisi yang kayak kita tuh nggak tahu harus gimana gitu loh. Tapi ketika itu tersolusikan dengan baik, benar dan waktu yang tepat, itu tuh apresiasi customer tuh kadang yang kayak terima kasih banyak Mbak, sangat membantu. Terima kasih udah udah saya repotin. Setiap hari kan kadang ada suatu masalah yang nggak selesai saat itu juga, dan kita harus follow up terus. Maksudnya dia customer saya, dia harus selesai di saya gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa tetap kayak follow up, menunggu dulu ya Ibu atau gimana dulu, dan dibikin tenang sih. Dibikin tenang. Ya, karena kalau kita nggak tenang pun beliau kan, aduh gimana nih kok nggak selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya udah di titik terus kan customer service kan sebagai menjembatani antar customer dan yang menangani perusahaan gitu kan. Jadi ya kita pun juga menunggu dari pihak yang bisa mengerjakan itu supaya kita menyampaikannya dengan baik. Jadi ketika pelanggan udah kayak terima kasih banyak, itu rasanya kayak akhirnya bisa selesai. Gitu. Untuk semua masalah yang entah itu simple atau yang cukup berat. Cukup rumit. Berarti misalnya ada customer yang dihandle, tidak dilimpahkan ke orang lain, tetap dihandle dan tetap dibuat tenang dan disolusikan sampai selesai, dan itu rasanya plong ya. Plong banget sih. Itu nggak kalau anak muda yang namanya healing itu nggak sih? Iya sih. Perasaan healing tuh kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak ada perasaan yang gimana lega ya? Banget, lega telah gitu. Membantu orang lain ya. Begitu juga sih dengan kayaknya orang-orang di sini yang bekerjanya untuk melayani ya. Jadi siapapun teman-teman yang saat ini bekerja melayani atau memberikan solusi, walaupun customernya mungkin sedikit agak merepotkan ataupun ada hal-hal yang teman-teman harus korbankan, tapi membantu orang lain itu rasanya agak seperti healing. Seperti katanya Mbak Yuni ini, saya setuju sekali.
Aduh, luar biasa. Ada film yang disukai? Film. Baru kemarin sih. Apa? Yang baru disukai, maksudnya yang disukain apa yang baru nonton? Film yang disukai nih. Kira-kira, misalnya kalau milenial suka nonton film. Suka. Film yang disukai, film apapun itu, diceritakan gitu, boleh. Karena ada sesuatu di situ yang diambil. Poinnya. Film lama sih. Tapi bukan dari Indonesia ya, The Billionaire atau apa gitu kan. Itu tahu nggak? Jadi mana? The Billionaire. India? Thailand. Oh, Itu keren banget sih. Jadi singkat cerita. Oh ya, ini Kalau nggak rekomendasi. singkat sampai subuh ya. Iya, rekomendasi film dari Dek Iya, Yuni ini Saras. film lama sebenarnya, lama banget. Dulu nonton waktu SMA. Saya SMA Om kapan ya? Kamu SMA, saya kuliah. Kayaknya nggak mungkin. Aduh, kok nggak mungkin. Muka saya terlalu tua, teman-teman. Itu film bagus banget sih buat memotivasi anak muda. Jadi singkat cerita dia tuh kayak anak baru masih sekolah kalau nggak salah ya, masih sekolah terus pengen bisnis. Anak masih sekolah pengen bisnis. Iya, atau kalau nggak salah kelar sekolah gitu, terus pengen bisnis, udah punya pacar nih. Iya. Gitu. Terus ketika pengen bisnis gagal terus sampai dia tuh totalitasnya itu semua yang dia punya itu dijual, mobil, kemudian handphone yang buat komunikasi sama pacar dijual sampai kalau nggak salah keluarganya kolaps atau apa terus benar-benar nggak punya apa-apa. Dia usaha buat pinjem duit ke bank untuk bisnis. Ya. Terus yang namanya cewek ya itu kan cowok, jadi dia punya ceweknya itu kayak rewel, kamu nggak bisa dihubungin, kamu tuh kemana aja gitu. Padahal handphonenya udah dijual. Iya, padahal kayak gitu. Nah, untuk poin plusnya ya dia itu nyoba bisnis pertama kali tuh bikin apa ya, makanan ringan gitu sih, gagal. Dia coba lagi, gagal lagi. Terus ada di titik yang akhirnya dia berhasil itu setelah naik turun ini ya, gagal bangun jatuh bangunnya gitu, dia berhasil terus dia mempromosikan ke suatu brand gitu kayak ini saya ada produk saya mau jual ini untuk disebarluaskan gitu, dan akhirnya jadi kayak ini ya apa brandingnya akhirnya jadi tuh gede banget. Namanya yang sekarang udah viral dan udah terjual di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Udah ada itu yang keripik rumput laut itu. Oh, Thai Kanoi. Nah, Thai Kanoi. Itu cerita kisah nyata dari. Kisah nyata dari situ. Betul. Itu luar biasa banget. Itu memotivasi kita yang kayak walaupun kita udah pernah jatuh, gimana caranya tuh ya tetap bangkit lah gitu. Itu memotivasimu untuk berusaha. Betul. Atau memotivasimu untuk mendampingi yang sedang berjuang? Yang mana sebenarnya yang mau dimotivasi yang mana nih? Kalau usaha sih. Usaha, ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang sedang berjuang, kamu mau mendampingi dia sampai dia sukses? Asalkan dia bertanggung jawab, setia. Jadi curhat. Bertanggung jawab, setia, saya mau. Asalkan kalian yang lagi merangkak, mau berusaha, asalkan kalian setia bertanggung jawab. Oke, gaspol. Oke, terima kasih nih Mbak Yuni Saras sudah mampir ke markas Om, jangan kapok. Dan sebagai penutupnya, biasanya di segmen di nasihat Om ini, tolong kasih nasihat dong buat siapa saja, bukan cuma buat Om, tapi seusiamu. Sekarang saya juga untuk mereka nasihatnya apa? Inilah nasihat Om dari Dek Yuni Saras. Aduh apa ya, kalau disuruh ngomong takut salah, tapi ya sharing aja buat teman-teman yang seusia saya mungkin, atau di atas saya, atau mungkin di bawah saya. Jangan pernah capek atau jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru. Karena kadang kita harus men-challenge diri kita sendiri untuk lebih berani melakukan sesuatu yang di luar diri kami, jadi out of the box gitu. Kita harus bisa mencoba itu karena itu yang akan menjadikan kita ke depannya seseorang yang mungkin kita nggak sadari, oh ternyata ada di posisi sekarang. Jadi semangat buat teman-teman, perbanyak teman, perbanyak relasi, dan perbaiki komunikasi.
Perbanyak teman, perbanyak relasi, perbaiki komunikasi. Terima kasih Mbak Yuni Saras. Kita bisa closing bareng-bareng. Gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Om senang, Om bayar. Bayar.